Bab 1673. Apakah kita pernah takut? Namun, itu belum berakhir. Beberapa pasukan kavaleri bersenjatakan tombak dan mengendarai binatang buas datang ke depan warrior yang dalam sekejap, kemudian menikam warrior yang secara langsung. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan menyala, kemudian seorang wanita muncul di depan warrior yang. Wanita ini adalah Irene Ann. Ketika dia melihat keadaan warrior yang saat ini, wajah Irene Ann sangat tenang dan dalam sekejap, dia berbalik untuk melihat jenderal alam sempurna yang telah mengelilingi dia dan warrior yang. Saat berikutnya, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempat. Saat dia menghilang, sebuah tombak menembus kepala seorang jenderal alam sempurna dan dia sendiri sudah muncul di belakang master alam sempurna. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya untuk memegang tombak, lalu saat berikutnya, dia melemparkannya dengan tajam ke kiri. Cahaya keemasan melintas dan kepala seorang jenderal alam sempurna di sebelah kiri langsung dilewati oleh pemecah langit dan saat ini, Irene Ann telah muncul di belakang jenderal alam sempurna. Dia mengetuk tanah dengan kaki kanannya dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara, lalu kaki kanannya menendang pemecah langit. Pemecah langit sekali lagi berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke aula, lalu seketika. Kepala pasukan kavaleri di kejauhan langsung ditusuk oleh pemecah langit dan saat ini, Irene Ann sendiri sudah muncul di atas kepala pasukan berkuda dan saat berikutnya dia menginjak kepala pasukan berkuda dengan kaki kanannya. Kepala kavaleri meledak dalam sekejap dan Irene Ann sendiri yang memegang pemecah langit di tangannya, berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, seorang jenderal alam sempurna tidak jauh di belakang warrior yang langsung tertusuk tombak. Ketika tombak melewati kepala jenderal tersebut, Irene Ann muncul di belakangnya, lalu mengulurkan tangan kanannya ke kanan, tepat saat pemecah langit melewati kepala alam sempurna, pun ditangkap dengan sempurna oleh Irene Ann. Pada saat ini, beberapa panah emas panjang tiba-tiba menyerang dari langit dan Irene Ann dengan tanpa ekspresi, mengangkat senjatanya dan melempar ke depannya. Anak panah panjang itu langsung ditembak jatuh, saat berikutnya Irene Ann memegang pemecah langit di tangan kanannya dan melemparkannya ke arah penembak di depannya. Tombak menembus udara dan cahaya keemasan yang menakutkan dari kapal induk melesat ke salah satu penembak. Ketika penembak itu melihat adegan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat karena dia tidak bisa menghindarnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya, kemudian segel naga emas seukuran kepalan tangan menghadang di depannya. Ketika pemecah langit dan segel naga itu bersentuhan, segel naga itu langsung bergetar hebat dan dalam sekejap, kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak, hingga membuat pemecah langit milik Irene Ann terbang mundur. Wajah Irene Ann tetap sama, dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya, lalu pemecah langit itu langsung terbang kembali ke tangannya. Irene Ann tidak menyerang lagi, melainkan berjalan ke depan warrior yang. Dia memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Aku datang terlambat." Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, "Tidak apa-apa, aku masih bisa bertahan." Saat dia mengatakan itu, panah di tubuhnya tiba-tiba lepas keluar, lalu begitu keluar, darahnya juga langsung mengalir keluar. Dalam sekejap, dia terlihat seperti manusia berdarah. Irene Ann menundukkan kepalanya sedikit, "Kenapa kamu tidak memanggilku?" Warrior yang tersenyum sedikit, "Kamu sedang berlatih, aku tidak ingin mengganggumu." Irene Ann tiba-tiba menatap warrior yang, "Latihan itu tidak sepenting dirimu, bukan?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Baik,
aku tidak akan mengulanginya lagi, oke? Irene An menatap warrior yang lama, lalu mengangguk. Kemudian, dia mundur ke sisi warrior yang. Pada saat ini, ada suara keras di kejauhan, kemudian Jeremy yang sedang bertarung melawan Kuart, langsung dipukul mundur hingga ribuan kaki oleh Kuart. Setelah itu, sosok Kuart menghilang dan kembali ke sisi warrior yang. Warrior yang menatap orang tua alam alami yang baru muncul di kejauhan. Orang tua itu mengenakan jubah ungu. Bukan hanya pakaiannya yang ungu, tetapi rambutnya juga ungu. Di depannya, segel naga emas seukuran kepalan tangan sedang terbang melayang. Orang yang datang adalah pemimpin 7 marsal keluarga yang, Reno yang. Reno yang melirik warrior yang, Irene An dan Kuart. Setelah hening beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya kami mengira dengan mengutus 72 jenderal, ditambah 2 master alam alami, bisa menghabisi kamu. Namun, kami tidak menyangka bahwa pada saat 72 jenderal hampir musnah, kami juga masih gagal membunuhmu. Kekuatan kamu dan kartu truf kamu mengejutkan kami semua. Lalu apa? Warrior yang berkata dengan nada datar. Din yang berkata, jika kami tahu kamu memiliki kekuatan dan kartu truf seperti itu sejak awal, kami mungkin akan mengubah cara. Bukan hanya kami, tetapi juga orang-orang netral dalam keluarga yang mungkin tidak akan membiarkan kami menyerang. Tapi, setelah selesai berbicara, dia memandang warrior yang, tapi sekarang, kamu harus mati. Jika kamu tidak mati, bahkan mereka yang netral juga akan memilih untuk membunuhmu. Kenapa? Tanya warrior yang. Reno yang berkata, karena keluarga tidak akan membiarkan orang yang memusuhi keluarga tetap hidup. Terutama jika orang ini memiliki bakat dan potensi yang kuat. Jika mengatakan bahwa kamu tidak membenci keluarga sekarang, itu tidak mungkin, kan? Warrior yang tersenyum sedikit, paham. Sebenarnya, aku tidak memiliki kebencian apapun pada keluarga yang untuk awalnya, tentu saja karena aku tidak memiliki perasaan pada keluarga. Namun, kalian sendiri yang ingin aku kembali. Jika aku tidak kembali, kalian akan memaksa aku untuk kembali. Lalu sekarang begitu aku sudah kembali, orang kalian ingin aku mati, jadi mau tidak mau aku harus melawan. Sekali aku melawan, aku secara tidak langsung akan menunjukkan kekuatan dan potensialku. Ketika petinggi kalian melihat ini, mereka pun ingin aku mati. Kalian ini sama seperti menindas aku. Setelah selesai berbicara, dia melirik ke langit, kemudian berkata, aku warrior yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk dengan benar. Bila orang lain tidak menyinggung aku juga tidak akan mengganggunya. Akan tetapi keluarga yang memperlakukan aku seperti ini, jadi aku bersumpah, jika aku tidak mati, maka suatu hari nanti, aku akan membuat keluarga yang membayarnya kembali 100 kali lipat. Dengan begitu, kamu semakin harus mati. Pada saat ini, Reno yang tiba-tiba berkata, warrior yang terkekeh, dengan aku mengatakannya atau tidak, kalian juga akan membunuh aku, bukan? Apakah sekarang dengan aku berlutut dan memohon belas kasihan, keluarga yang akan membiarkan aku tetap hidup? Reno yang terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, karena sekarang kamu sudah tidak punya jalan keluar, begitu juga dengan keluarga. Keluarga tidak menginginkan seorang super jenius membawakan ancaman bagi keluarga di masa depan, jadi hari ini, kamu harus mati. Warrior yang memandang Irene An, apakah kamu takut? Irene An memandang warrior yang, apakah kita pernah takut? Warrior yang tertawa sejenak, dia melihat ke langit, kemudian berkata,
kamu benar, apakah kita pernah takut? Keluarga yang, majulah. Biarkan aku melihat, bisakah keluarga yang merupakan salah satu dari 8 keluarga besar galaksi Bima Sakti, membuat aku mati di sini. Setelah kata-kata itu jatuh, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Reno Yang, lalu dia menghunus pedangnya dan menebas. Ekspresi Reno Yang tetap sama, tangannya sedikit diputarkan dan segel naga emas yang mengambang di depannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan menghantam pedang warrior Yang. Di atas segel naga, cahaya keemasan tercurah selapis demi selapis seperti gelombang dan dalam sekejap, itu menenggelamkan warrior Yang dan pedangnya. Sebuah ledakan tiba-tiba bergema di lapangan. Cahaya keemasan itu hancur dan kekuatan kuat yang meletus secara langsung, hingga memukul mundur warrior Yang kembali ke tempatnya. Di kejauhan, Reno Yang melirik segel naganya dan ada bekas pedang di atasnya. Dia merenung sedikit, lalu menatap warrior Yang dan berkata, "Aku dengar-dengar pedang ini masih dalam keadaan tersegel. Sulit untuk dibayangkan bahwa jika itu benar-benar terbuka dan dia kembali ke penampilan aslinya, kekuatannya mungkin sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi." Kondisi tersegel. Warrior Yang menatap pedang kayu di tangannya, dia tidak menyangka pedang kayunya masih dalam keadaan tersegel. Dia saja sudah begitu kuat dalam keadaan tersegel. Setelah hening beberapa saat, warrior Yang menatap pedang kayu tersebut dan berkata, "Saudara, menurutku, kamu tidak boleh bersikap rendah hati lagi, sudah waktunya bagimu untuk membuka segelnya." Pedang kayu itu bergetar sedikit dan suara teriakan pedang keluar darinya. Segera, warrior Yang merasakan emosi. Tidak terima, marah dan sedikit kewaspadaan. Dia memiliki kecemerlangan niat pedang dan juga jiwa pedang alam sempurna, sehingga dia bisa dengan jelas merasakan semua emosi pedang di tangannya. Pada saat ini, emosi pedang di depannya ini dipenuhi dengan ketidakterimaan, kemarahan dan sedikit kewaspadaan. Jelas, ini bukan dirinya sendiri yang menyegelnya, melainkan orang lain yang menyegelnya. Siapa yang menyegelnya? Warrior Yang menggelengkan kepalanya dan menarik kembali pikirannya, bukan ini yang harus dia khawatirkan sekarang. Setelah menghibur pedang kayu, dia menatap Reno Yang di kejauhan dan berkata, "Ayo, lanjutkan." Ketika suara itu jatuh, dia langsung menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Reno Yang, kemudian dia menghunus pedangnya lagi. Begitu pedang kayu itu jatuh, ruang di sekitarnya retak. Tatapan terkejut melintas di mata Reno Yang, tidak berani gegabah dan mengarahkan jarinya ke segel naga emas di depannya. Raungan naga tiba-tiba datang darinya, kemudian kekuatan naga yang menakutkan keluar darinya. Ketika auman naga ini muncul, ruang dalam jarak puluhan ribu mil di lapangan tiba-tiba bergetar hebat, diikuti oleh keretakan. Pada saat ini, pedang warrior yang telah tiba. Begitu pedang dan segel naga bersentuhan, ruang di lapangan runtuh dalam sekejap, tetapi dalam sekejap, ruang itu kembali normal dan pada saat ini, warrior yang telah dipukul mundur hingga ribuan kaki jauhnya, sedangkan Reno yang juga mundur hingga ratusan kaki. Segera setelah warrior yang berhenti, noda darah mengalir dari sudut mulutnya, dia melihat ke segel naga di depan Reno yang di kejauhan. Segel naga ini bukan benda biasa, setidaknya berada pada tingkat alam alami. Jika tidak ada pedang kayu, dia mungkin bahkan tidak akan bisa menahan satu serangan dari Reno yang ini. Di kejauhan, Reno yang terdiam sesaat, lalu berkata, "Sepertinya aku tidak bisa membunuhmu sendirian."
Setelah kata-kata itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya dan dalam sekejap, puluhan aura kuat dari segala arah maju ke arah warrior yang terdiam sejenak, lalu menatap Irene An di samping. Irene An menatap langsung ke arahnya, bila kamu dan aku bekerja sama, tidak perlu membahas keluarga yang, bahkan jika 8 keluarga bangsawan berkumpul, apakah ada yang harus ditakuti? Bersambung.